Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita genawi tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Kepala Kampung Batu-Batu beserta seluruh jajarannya, Ketua BPK beserta seluruh anggotanya, ketua-ketua RT Kampung Batu-Batu, tokoh agama, pemuka masyarakat, alim, ulama, ustadz, ustazah, ketua panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inda amma ini patuan-patuan ading kakak kula kaparais yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling pantas untuk selalu kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat karunia pada pagi menjelang siang ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di tempat ini, di gedung serbaguna Kampung Batu-Batu, yang berkumpulnya kita pada hari ini insya Allah niatan sama dalam rangka kita mengambil beberapa hikmah dari perjalanan Rasulullah yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Salawat dan salam mari kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu Inda Amma kula kaparais yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lawas telah Anda ke Batu-Batu ini. Alhamdulillah hari ini dapat juga kami bertemu dengan kula Inda Amma kawal-kawal di Batu-Batu. Telah andak mungkin 30 tahun
kesana kesini memberi ceramah, berbagi anu diketahuan. Alhamdulillah hari ini tembus juga ke Batu-Batu. Bersyukur kami secara pribadi memang asalnya orang Batu-Batu, memang telah lawas andak rasanya bertamu-tamu di acara hari-hari besar Islam seperti ini. Walaupun akhirnya kami menggeser jadwal yang semestinya sholat Khatib Jumat di Kodim Jenderal Sudirman yang sudah dijadwalkan 2 bulan yang lalu, saking memang kepengennya kami ketemu dengan kula-kula di Batu-Batu, alhamdulillah ada kawal yang dapat menggantikan tugas kami di Masjid Jenderal Sudirman Kodim Jalan Pulau Sambit. Bapak Ibu indah amma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra Mi'raj ini bukan yang pertama kali kita lakukan. Walaupun di 3 tahun terakhir boleh jadi kita tidak memperingatinya dikarenakan ada pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah sejak tahun kemarin dan sampai dengan tahun ini, masjid, langgar, surau, kampung, instansi pemerintah maupun swasta rame-rame mengadakan peringatan baik Maulid Nabi maupun Isra Mi'raj seperti ini. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati pada hari ini terulang sudah sekian kali. Berapa banyak sudah kita memperingati yang namanya Isra Mi'raj. Nah kita ingin hanya sebatas untuk mengulang kembali, ada apa sesungguhnya yang terjadi di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Sudah tidak kaku lidah kita mengucapkan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Sudah terbiasa kita dari sejak kita masih anak-anak, seperti anak-anak kita yang ada di depan ini. Dari dulu sudah sering dan selalu kita memperingati Isra Mi'raj. Cuma yang menjadi masalah Bapak Ibu indah amma kula kaparais, kadangkala berulang-ulang kita memperingati, kita juga belum tahu apa sesungguhnya hikmah yang ada di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Sehingga setelah kita selesai memperingatinya, kadangkala kita juga tidak paham dan tidak mengerti ada apa sesungguhnya di balik peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah maka Bapak Ibu indah amma kula kaparais, izinkan kami untuk kembali mengingatkan kepada kita peristiwa Isra Mi'raj. Ada banyak kandungan hikmah di dalam peristiwa perjalanan Rasulullah yang tadi adik kita sudah membacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, yang kata Allah sekelilingnya kami berikan keberkahan agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami.
Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konteks ayat Quran surat Al-Isra ayat 1 ini diawali oleh Allah dengan kata subhanallah. Ini sudah lazim untuk kita selalu ucapkan. Subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang di luar nalar, di luar kemampuan, yang tidak terjangkau dengan akal pikiran kita sebagai manusia, maka tidak ada perkataan lain kecuali maha suci Allah. Maka konsep Quran surat Al-Isra ayat 1 ini, Allah ingin menerangkan kepada kita bahwa ini perjalanan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Sehingganya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perjalanan Isra Mi'raj yang terulang kita peringati ini adalah perjalanan yang maha dahsyat. Perjalanan yang kita sebut dengan perjalanan spektakuler. Perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Maka ketika ini diberitakan oleh Rasul ketika dia sudah sampai dan selesai melaksanakan Isra Mi'raj, begitu disampaikan berita ini kepada penduduk Mekah, khususnya para musuh. Dalam hal ini kita kenal dengan pamannya sendiri, Abu Jahal. Senangnya luar biasa mendengar berita ini kalau Rasulullah sudah menyampaikan ke dia bahwa dia sudah dimi'rajkan oleh Allah. Mendengar berita daripada Rasulullah, Abu Jahal kesenangan. Kenapa Abu Jahal kesenangan? Karena dia suka ini ada mainan, ada gorengan, ada berita yang akan viral. Dulu belum ada viral ya, belum. Kita belum ada Android, belum ada HP. Tetapi cepat dan kencang berita ini. Sehingganya Abu Jahal bilang, Muhammad, jangan engkau sampaikan dulu ini. Biar aku yang kumpulkan penduduk Mekah. Berbunga-bunga hatinya. Apa yang menyebabkan Abu Jahal berbunga-bunga? Karena dia akan permalukan ini Rasulullah yang membawa berita yang di luar nalar daripada manusia. Sampai-sampai dia menganggap kalau perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak semestinya dilakukan. Sehingga dia yakin ini adalah buatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah berjalan bersama dengan Abu Jahal, kemudian dikumpulkan orang lalu diumumkan. Tetapi pada saat itu ada tokoh yang disegani. Tokoh yang selalu didengar omongannya. Selalu diikuti perkataannya. Siapakah dia? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ini ditanya, apakah engkau percaya Abu Bakar kalau Rasulullah itu sudah berjalan Isra Mi'raj yang tidak sampai 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Mekah ke Palestina, lalu kemudian dia diangkat ke langit 1, ke langit 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lanjut lagi ke Sidratul Muntaha dan balik ke Mekah belum sampai waktu subuh. Apakah engkau percaya? Abu Bakar kemudian menjawab, apa benar kalau itu omongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, benar. Berita ini langsung disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Kalau sekiranya berita ini yang menyampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
lebih dari ini pun beritanya, kata Abu Bakar, maka aku sangat percaya apa yang menjadi perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar diberikan julukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang mempercayai, yang terpercaya. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah Isra dan Mi'raj yang akan kita bahas sampai jam berapa nanti nih? Ketua panitia sampai jam 11. Ini terlenak jam 11. Sejam tahan kah? Telah 20 menit, berarti tinggal 40 menit lagi kan? Kita baru pembukaan ini, belum masuk. Indah amma Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan kita coba untuk memahami Isra dan Mi'raj ini. Ada banyak kandungan makna, seberapa saja nanti kita dapat menyesuaikan dengan waktu. Saya juga tidak terlalu kepengen berlama-lama. Biasanya amun tala kalawasan tungangal mendengar, akhirnya bik mutuling-tulingkan ke telinganya, mantul. Makanya aku itu memulai, kami tanyakan dulu seberapa lawas sanggupnya. Karena amun kalawasan ngangal itu biasanya mendengar, apalagi belum ada semangat dan motivasi kepengen tahu. Dan insya Allah kula-kulangku kaparais indah amma di gedung ini semangat kepengen tahu ada apa di balik Isra Mi'raj itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara logika, secara nalar, secara akal bahwa Isra itu mustahil terjadi. Kenapa? Karena perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya kurang lebih 1.500 km, yang pada waktu itu ditempuh yang hanya dengan menggunakan kendaraan onta atau kuda, memakan waktu 30 hari atau 1 bulan. Ini baru dari kota Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, memakan waktu 30 hari atau 1 bulan dengan memakai kuda atau unta. Pajero belum ada, Xenia ras belum ada, belum. Paling ada unta dan kuda. Maka logika kita, berpikirnya kita sebagai manusia sangat terbatas, sehingga tidak mampu untuk memikirkannya. Kalau ternyata Rasulullah itu sudah melakukan yang namanya Isra, perjalanan Rasulullah dari Mekah ke kota Palestina. Kalau dia harus bolak-balik saja, Mekah ke Palestina, Palestina ke Mekah, itu sudah memakan waktu 2 bulan. Tapi ternyata dia diangkat ke langit 1, langit 2, 3, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Belum waktu masuk subuh kembali lagi ke Mekah. Inilah yang menyebabkan keyakinan orang-orang kafir yang ingin membantah bahwa perjalanan ini perjalanan yang tidak masuk akal. Sehingganya Allah memulai kata di dalam ayat ini, Maha Suci Allah. Maka setiap sesuatu yang di luar kemampuan kita sebagai manusia, tidak ada perkataan lain kecuali Subhanallah. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita berpikir normal, kita ada karena ada Bapak Ibu kita. Iya kan? Jujur kah?
Adanya kita ini karena ada bapak ibu kita. Ada bapak ibu kita karena ada ini dan kainta. Ada ini dan kainta, ada muyangta. Terus sampai ke atas. Itu logika kita manusia. Terjadi hukum sebab akibat. Adanya kita karena ada orang tua sampai ke atas. Tapi bagi Allah, Bapak Ibu, ada manusia tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi kalau Allah mengatakan kun, maka jadi. Siapa dia? Siapa, Bu? Tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi Allah mengatakan jadi, maka jadi. Kun fayakun, kata Allah. Siapa dia? Siapa dia, Dek? Kelupan. Tidak ada amanya, tidak ada indahnya, tapi begitu Allah berkehendak, jadi dia. Ayo siapa? Hah? Isa ada mamanya, sayang. Nabi Adam, Bapak Ibu, ini muyang ta. Belum ada manusia, tapi Allah berkehendak, diciptakan langsung dari tangan Allah, muncul Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kalau logika kita harus ada bapak ibu, tapi bagi Allah tidak berlaku, maka kalimat yang muncul, kata yang muncul, subhanallah. Ada bapak, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Itu Adam. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, hanya sekedar suami. Apa bisa menjadikan manusia? Laki-laki saja, Bu. Menurut kita tidak mungkin laki-laki itu bisa melahirkan. Ya kan? Tapi bagi Allah cukup diambil dari tulang rusuknya sebelah kiri, maka muncul istri tercinta. Siapa? Hawa. Diambil dari tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok. Makanya bini-bini ini sakit. Karena asalnya andai tulang rusuk yang bengkok. Meluruskan ia panggal. Cada meluruskan ia tambah bengkok. Itulah perempuan. Perempuan ini memiliki kapasitas dan kemampuan yang sangat luar biasa. Boleh jadi kita bilang dia lemah. Oh, jangan kira. Wanita ini lebih kuat sesungguhnya dari laki-laki. Yang jelas mulutnya perempuan, kata yang dikeluarkan oleh seorang perempuan, perbandingannya kalau seorang perempuan itu setiap hari bisa mengeluarkan 20.000 kata. 20.000 kata, sementara kita laki-laki hanya paling banyak 4.000. Jadi amun ada laki tukang biran, dengarkan saja, Bu. Karena tidak sebanyak bini-bini bebiran. Ya. Paling banyak 4.000. Tapi giliran bini-bini ulu bebiran, sambat-sambat telah delaunya 20.000. Oi, belum apa-apa telah. Inah, bangun kau, mangka kau bersakit sungguh bangun ini, antungkan karajamu tiap hari. Woi, panjang telah kisah. Habis 20.000. Anak itu kepala. Nah, amun laki cada tahan, 20.000 diberi sarapan bicara bini. Baik aku mangail. Mendapat aku jukut. Daripada aku mendengar bicara andara jelas kemana ujungnya. 20.000 sambat-sambat telah sarapan biran. Tengah-tengah hari keluarkannya lagi 10.
Anak malam masih ada lagi, bersisa 10.000 ibu-ibu. Inilah perempuan. Nah, kembali kepada pokok permasalahan bahwa ketika Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Ada ibunya tidak punya bapak, tapi begitu kita yang berpikir tidak mungkin dia punya anak, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang disebutkan adik-adik kita tadi. Tidak ada bapaknya, tapi hanya ada ibunya. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Tanpa bapak bisa lahir. Natun gila diturut orang sekarang ini. Turut-turutan juga dengan Nabi Isa. Tidak ada bapaknya, ada anaknya. Summa na'udzubillah. Nah Bapak Ibu, cukup bagi kita untuk menerima kebenaran yang namanya Isra ini. Bahwa Rasulullah diperjalankan benar-benar abdih, kata Allah. Subhanallazi asra bi abdih. Abdih itu hamba, manusia. Bahwa Rasulullah itu diperjalankan lengkap dengan jasad, dengan ruhnya. Jadi ada sebagian yang berpendapat ruhnya saja yang di-Isra Mi'rajkan. Tapi dalam konsep ayat ini asra bi abdih, bahwa yang di-Isra Mi'rajkan itu Rasulullah lengkap dengan jasad, dengan ruhnya. Karena yang menggerakkan hidup kita ini Bapak Ibu, ada jasad, ada ruh. Itulah kita manusia. Yang membuat kita bisa berpikir, yang membuat kita bisa beraktivitas, yang membuat kita bisa bekerja, yang membuat kita bisa berpikir melakukan apa saja dalam kehidupan ini, karena ada yang namanya ruh di dalam hidup ini. Nanti kalau sudah ruh dicabut oleh Allah, bukan lagi sebagaimana yang dikatakan hamba tadi. Makanya kehidupan ini ada beberapa jenis. Kalau bersatu ruh dengan jasad, itulah kita manusia. Tapi ada yang jasadnya saja, tapi ruhnya nggak ada. Apa itu Bapak Ibu? Jasadnya ada, tapi ruhnya sudah tidak ada. Disebut apa dia? Ruhnya sudah dicabut oleh Allah. Lengkap matanya, hidungnya, bibirnya, giginya, kepalanya, rambutnya, semua tubuhnya lengkap. Tapi ruh sudah dicabut oleh Allah. Tinggal jasad. Kalau orang tinggal jasad, ruhnya sudah tidak ada, maka disebut apa? Mayat. Berani dengan mayat? Harus berani. Kita kadang-kala dengan mayat justru takut. Gili-gilian. Padahal tidak dapat mengapa-ngapa. Coba malam Jumat saja. Tidak usah mencari jam lain. Jam-jam 1 lah. Belewat di kuburan. Pala penyiur labu mengimburus. Namun misalnya mengimburus itu dicatat waktunya, belum Mbak, ini pecah rekor dunia. Bisa 9 atau mungkin bisa 8 detik, itu 100 meter. Luar biasa ini. Pecah rekor dunia. Karena apa? Karena rasa takut tadi. Semestinya kita tidak takut. Nah Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka logika kita sebagai seorang muslim yang harus yakin dan percaya bahwa Rasulullah ini diperjalankan, lagi-lagi kembali kepada konsep ayat, bukan Rasulullah itu yang ingin berjalan, tapi subhanallazi asra, Allah lah yang memperjalankan Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang ingin berjalan, tapi Allah memperjalankan hambanya. Artinya kalau orang diperjalankan, tahu beres. Sehingganya Rasulullah didampingi 2 malaikat, Jibril dengan Mikail.
yang menggunakan kendaraan disebut dengan kendaraan borak. Dalam hadis dijelaskan borak ini hewan yang lebih kecil daripada kuda, lebih besar sedikit dari keledai. Kecepatannya secepat kilat. Lagi-lagi logika dan berpikir kita tidak nyambung. Saya ingin sedikit mengajak bagaimana menerima bahwa terjadi yang namanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Kami tadi dari Tanjung jam 9 lewat. Karena ada informasi andai paimando sapa buru-buru jinya apa ini gerimis, takutkan dia orang lambat datang, berlambat-lambat saja. Seharusnya jam 8 telah nak siap-siap, tapi ada WA, lambat-lambat saja jinya. Jam-jam 10 kita mulai. Nah, jam 9 di sana sampai singgah dulu entai mengisi minyak, sampai di sini sekitar jam 10 lebih. Kan dia kami mulang singgah dulu di Pulau Besing. Kan dia mulang singgah di rumah. Ternyata Bapak Ibu, di baju saya ini ada semut yang numpang, yang ikut. Ketika semut ini keluar dari saku, lalu kemudian dia ketemu dengan teman-temannya, lalu dia umumkan, "Hei bangsa semut, saya umumkan ini kepada kalian semua. Kalau tadi pagi saya barusan dari Batu-Batu singgah di Pulau Besing, dan itu dari jam 9, jam 10 pagi, dan hari ini saya sudah bisa kembali ke Albina di Asowa." Apa bilang teman-temannya semut yang lain? "Kau pabullah. Banyapa caramu kau dapat ke Batu-Batu singgah di Pulau Besing, badanmu alus. Jangankan ke Batu-Batu, kau ke Pasar Haji Dilayas saja berbulan-bulan baru kau datang." Itu logika semut Bapak Ibu. Tapi bagaimana logika kita? Sangat-sangat memungkinkan. Maka seperti inilah analogi kita bahwa Allah itu yang memperjalankan Rasulullah di Isra Mi'raj. Nah Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra ini hikmahnya perjalanan mendatar, perjalanan yang dari bumi ke bumi, dari masjid ke masjid. Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah perjalanan mendatar mengisyaratkan hubungan manusia dengan manusia harus tetap terjalin, tetap harus terjaga. Jangankan kita dengan orang lain, kita jelas-jelas bakulah, jelas-jelas kita bersaparadian, jelas-jelas kita sedarah dengan orang lain, tidak ada sangkut pautnya pun kita baik, sanggam-sanggam, bakawal barayak, apatah lagi kalau jelas-jelas secara darah, secara keturunan kita memang berkeluarga. Ini hikmah Isra. Bukan tidak mungkin, bukan mustahil bagi Allah kalau sekiranya Rasulullah itu langsung saja dari Makkah kemudian dia ke langit. Mungkin, tapi ternyata hikmah yang terkandung di dalamnya disinggahkan dulu dari masjid ke masjid, dari bumi ke bumi, perjalanan mendatar. Itulah Isra. Allah dan Rasul ingin mengingatkan kepada kita, yuk jaga hubungan kita sesama manusia. Karena sesama manusia ini innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kita ini bersaudara. Ini yang harus kita jaga. Dalam organisasi, dalam kelompok, dalam majelis, dalam kepengurusan, memang ada yang namanya kita bergesekan, berselisih pendapat, tidak selalu sama. Tapi semuanya bukan menjadi tempat untuk kita centang perenang, tempat kita untuk tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka lewat Isra ini tumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan baik dengan Allah kita jaga, jangan lupakan hubungan baik kita sesama manusia. Yang selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak,
Isra itu juga dari masjid ke masjid sebagai simbol Islam itu disimbolkan masjid. Nah, makanya masjid yang harus menjadi prioritas kita, menjadi pemikiran kita. Ayo pengurus masjid, PHBI, didukung oleh kepala kampung dan seluruh jajarannya, makmurkan ini Masjid Jami Al-Falah kita. Karena inti dari peringatan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, nanti setelah dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas di Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa, Rasulullah melanjutkan perjalanannya yang disebut dengan Mi'raj. Jadi kalau Isra itu perjalanan yang masih dari bumi ke bumi, dari masjid ke masjid. Nanti setelah dia dari Masjidil Aqsa, diangkat oleh Allah melanjutkan perjalanannya menaik. Itu yang disebut dengan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu menaik, Ibu. Menaiki. Jadi naik itu Mi'raj. Perjalanan Mi'raj ini dimulai dari Masjidil Aqsa di Palestina, Rasul ke langit 1, ke langit 2 sampai ke 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Kita tidak sempat untuk menjelaskan di langit 1 dia bertemu siapa, di langit 2 dia bertemu siapa. Tidak sempat untuk kita jelaskan itu. Kita langsung kepada pokok persoalan dan inti daripada Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah begitu dimi'rajkan, sampai-sampai Jibril sekalipun begitu di langit ke-7 dan melanjutkan ke Sidratul Muntaha, Jibril stop di situ, tidak ikut serta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Jibril tidak ikut? Keterbatasan yang dimiliki oleh malaikat sekalipun. Makanya manusia mulia, manusia yang baik, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melebihi derajat daripada malaikat sekalipun. Kalau dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu manusia tidak memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan dan potensi yang diberikan oleh Allah, apa kata Allah dalam surat At-Tin? Summa radatnahu asfala safilin. Bahwa manusia itu bisa lebih rendah, lebih hina dibanding hewan. Kenapa? Karena tidak menggunakan potensi dan akal yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah Bapak Ibu, sampailah Rasulullah di Sidratul Muntaha, mengetuk pintu langit, mengetuk aras, bertemu dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah kemudian mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah. Itu cara Rasulullah mengetuk untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan dalam syariat ketika kita tasyahud awal pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah. Kebahagiaan, kesempurnaan adalah milik Allah semata. Maka kemudian Allah pun menjawab daripada Rasulullah, Assalamu alaina wa ala alihi, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Itu jawaban Allah, itu yang diabadikan. Nah makanya Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah terjadi pertemuan Allah dengan Rasul, yang dibawa oleh Rasul di dalam Isra Mi'raj ini perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Namun dalam riwayat, begitu Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, disapa oleh Nabi Musa,
Hai kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu? Aku bawa perintah solat 50 kali dalam sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Kau kembali lagi kepada Tuhanmu, minta dengan Tuhanmu. Terlalu banyak 50 kali dalam sehari semalam untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Kau minta lagi, baliklah lagi Rasul kepada Allah untuk minta dikurangi. Dalam riwayat dikurangi 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Berbolak-balik. 5 yang dibawa oleh Rasulullah itu ketemu lagi dengan Nabi Musa.